Share kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16 akan mempresentasikan tugas laporan EAS Deep Learning yang berjudul Prediction of Obesity Level Based on Eating Habits and Physical Activity. Di sini dengan saya dengan NBI 1462100033 Aditya Firmansyah, lalu ada 1462100070 Wahyu Firmansyah, lalu ada 1461002116 Ragilingga Aditya. Untuk yang bab pertama terdapat daftar isi, lalu untuk definisi permasalahan terdapat latar belakang. Obesitas tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang signifikan pada sistem kesehatan global. Biaya pengobatan penyakit terkait obesitas seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan tekanan darah tinggi terus meningkat seiring dan dengan meningkatnya angka kejadian obesitas. Karena itu, identifikasi dini dan pencegahan obesitas menjadi prioritas utama dalam upaya kesehatan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan obesitas adalah keragaman faktor yang mempengaruhinya. Obesitas dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, psikologis, dan gaya hidup. Faktor-faktor seperti pola makan, tingkat aktivitas fisik, kebiasaan tidur, stres, dan riwayat keluarga semuanya berperan dalam menentukan risiko seseorang terhadap obesitas. Metode konvensional seringkali kesulitan dalam menganalisis kompleksitas ini secara holistik. Deep learning, sebuah cabang dari machine learning, memiliki kemampuan untuk menangani data dalam jumlah besar dan kompleks. Dengan menggunakan jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan, deep learning dapat belajar dari data yang tidak terstruktur dan menemukan pola-pola yang tersembunyi. Teknologi ini sangat berguna dalam bidang medis, di mana pola-pola tersebut dapat digunakan untuk membuat prediksi yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Berbagai studi telah menunjukkan keberhasilan deep learning dalam memprediksi berbagai kondisi kesehatan. Misalnya, model deep learning telah digunakan untuk memprediksi risiko penyakit jantung, mendiagnosis diabetes, dan mengidentifikasi pola tidur yang buruk. Dalam konteks obesitas, beberapa penelitian yang telah memanfaatkan deep learning untuk menganalisis data gaya hidup dan menghasilkan prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan metode statistik tradisional. Keberhasilan model deep learning sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas data yang digunakan. Dataset yang komprehensif dan akurat memungkinkan model untuk belajar lebih efektif dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, dataset yang digunakan mencakup berbagai faktor demografis dan gaya hidup yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai risiko obesitas. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan model prediktif, tetapi juga untuk memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi obesitas. Dengan mengidentifikasi faktor tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk pencegahan dan penanganan obesitas. Selain itu, model prediktif yang dihasilkan dapat digunakan oleh praktisi kesehatan untuk melakukan intervensi dini dan merancang program kesehatan yang lebih efektif. Lalu untuk identifikasi permasalahan, obesitas merupakan masalah kesehatan global yang kompleks dan multidimensi. Tantangan dalam mengatasi obesitas melibatkan berbagai aspek yang perlu diidentifikasi dan dipahami secara mendalam. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi dalam konsep penelitian ini. Lalu, kompleksitas faktor penyebab obesitas. Obesitas disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk genetika, lingkungan, psikologis, dan gaya hidup. Interaksi antara faktor-faktor ini sangat kompleks dan sulit diprediksi menggunakan metode konvensional. Identifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap obesitas merupakan tantangan besar yang perlu diatasi. Lalu, keterbatasan metode prediksi konvensional. Metode konvensional seringkali tidak mampu menangkap kompleksitas data yang diperlukan untuk memprediksi obesitas dengan akurasi tinggi. Pendekatan statistik tradisional mungkin tidak cukup untuk mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data yang besar dan tidak terstruktur. Lalu, kualitas dan kuantitas data. Ketersediaan data yang berkualitas dan kuantitas yang memadai merupakan tantangan utama dalam penelitian ini. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mengurangi kemampuan model untuk membuat prediksi yang tepat. Selain itu, data harus mencakup berbagai faktor yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai risiko obesitas. Lalu, interpretasi hasil model deep learning. Salah satu tantangan dalam menggunakan deep learning adalah interpretasi hasil model. Model deep learning sering dianggap sebagai black box karena kompleksitasnya, sehingga sulit untuk memahami alasan dibalik prediksi yang dihasilkan. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana model membuat keputusan sangat penting untuk memastikan keandalan dan validitas prediksi. Lalu, untuk implementasi dalam praktik klinis, meskipun teknologi deep learning memiliki potensi besar, penerapannya dalam praktik klinis memerlukan perhatian khusus.
Tantangan meliputi integrasi model dengan sistem informasi kesehatan yang ada, penerimaan oleh praktisi kesehatan, serta memastikan bahwa model digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Lalu untuk pencegahan dan penanganan yang tepat sasaran, identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap obesitas harus diikuti dengan rekomendasi pencegahan dan penanganan yang tepat sasaran. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana berbagai intervensi dapat mempengaruhi individu dengan risiko obesitas yang berbeda. Lalu terdapat juga asumsi, kebutuhan, dan limitasi. Di sini terdapat variabel jenis kelamin, nilai dan deskripsinya 1. Lalu terdapat variabel dan juga nilai variabel. Di sini variabel X dengan nilai dan deskripsinya nilai numerik mewakili usia responden dalam tahun, gender 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan, height nilai numerik mewakili tinggi badan dalam meter, weight nilai numerik mewakili berat badan dalam kilogram, CLC 0 tidak pernah, 1 kadang-kadang, 2 sering, FAVC 1 ya, 0 tidak, FCVC nilai numerik memiliki frekuensi konsumsi sayur yang dalam sehari, NCP nilai numerik mewakili jumlah makan per hari, SCC 1 ya, 0 tidak, smoke 1 ya, 0 tidak, CH2O CH20 nilai numerik mewakili asupan air harian dalam liter, family history with overweight 1 ya, 0 tidak, FAF nilai numerik mewakili frekuensi aktivitas fisik dalam seminggu, TUE nilai numerik mewakili frekuensi aktivitas fisik dalam seminggu, CAEC 0 tidak pernah, 1 kadang-kadang, 2 sering. Lalu untuk MT Trans 0 transportasi umum, 1 berjalan kaki, 2 menggunakan sepeda, 3 mengendarai motor, 4 mengendarai mobil, 5 lainnya. Lalu untuk no bias dead 0 berat badan normal 1, kelebihan berat badan tingkat 1 2, kelebihan berat badan tingkat 2 3, obesitas tingkat 1 4, obesitas tingkat 2 5, obesitas tingkat 3 6, obesitas tingkat 4. Yang kedua untuk tujuan proyek. Proyek ini datanya mencakup informasi demografis dan perilaku individu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan faktor risiko yang berkaitan dengan obesitas. Berikut adalah tujuan penjelasan lengkap untuk spesifik proyek ini. Yang pertama, identifikasi pola dan tren. Tujuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data obesitas berdasarkan berbagai variabel seperti usia, jenis kelamin, tinggi, dan berat badan. Lalu untuk faktor risiko obesitas terdapat kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan juga sejarah keluarga. Lalu untuk klasifikasi obesitas terdapat berat normal, overweight level 1, overweight level 2, dan juga obesitas. Untuk prediksi obesitas, membangun model prediksi untuk mengestimasi kemungkinan seseorang menjadi obesitas di masa depan berdasarkan data yang ada. Model prediksi ini akan mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan perilaku untuk memberikan estimasi yang akurat. Lalu untuk rekomendasi kesehatan terdapat perubahan pola makan, aktivitas fisik, dan juga konsultasi medis. Lalu untuk measure outcomes atau business criteria terdapat akurasi model prediksi, yang terdapat target akurasi, metrik evaluasi, dan juga validasi. Lalu untuk identifikasi faktor resiko terdapat jumlah faktor resiko, signifikansi statistik, dan juga interpretasi. Lalu pengembangan rekomendasi kesehatan, kepatuhan terhadap rekomendasi, feedback pengguna, dan juga survei. Lalu dampak kebijakan kesehatan, implementasi kebijakan, penerimaan masyarakat, dan juga monitoring. Lalu untuk peningkatan kesadaran masyarakat terdapat kampanye kesadaran, jangkauan kampanye, evaluasi kampanye. Lalu untuk penurunan tingkat obesitas, pengurangan prevalensi, evaluasi berkala, dan juga data longitudinal. Lalu untuk peningkatan kualitas hidup terdapat skor kualitas hidup, feedback pasien. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah dengan NPI 146210710. Sini saya akan membacakan dari bab 3, yaitu data understanding, yaitu data koleksi data yang digunakan dalam proyek ini. Dan ini merupakan datasetnya, Obesity of Synthesis Data Synthetic CSV dataset. Dataset ini berisi data sintetik yang dibuat berdasarkan pengamatan nyata untuk mensimulasikan pola obesitas pada populasi umum. Data ini mencakup
berbagai aspek yang berkaitan dengan obesitas seperti demografi, kebiasaan makan, aktivitas faktor yang lain yang mempengaruhi berat badan seseorang. Deskripsinya di sini adalah gender, male-nya 1068, female-nya 1043, dan untuk frekuensi konsumsi alkohol sometimes 1400, nomor 639, frequently 70, always 1. FA visinya konsumsi makanan berlemak yes 1866, no-nya 245. Dan untuk pemantauan kalori SCC-nya no-nya 2015, yes-nya 96. Dan untuk kebiasaannya kebiasaan merokoknya no-nya 2067, yes-nya 44. No base-nya obesity type 1351, obesity type 324, obesity type 297, normal weight 29287, influence weight-nya 272. Dan untuk static description-nya di sini merupakan mean rata-rata aritmatika dari nilai-nilai variabel. Ini memberikan informasi tentang pusat data. Standard deviasi SD mengukur seberapa terbesar dari rata-rata nilai SD tersebar luas dari, sedangkan nilai rendah menunjukkan bahwa data lebih dekat ke rata-rata. Skewness kemencengan mengukur simetri distribusi data. Nilai skewness positif menunjukkan distribusi ke kanan, tail lebih panjang di kanan, sedangkan nilai negatif menunjukkan distribusi miring ke kiri, tail lebih panjang ke kiri. Kurtosis mengukur kesepakatan distribusi data. Kurtosis tinggi leptokurtik menunjukkan distribusi dengan tail yang lebih panjang dan puncak yang lebih tinggi, sedangkan kurtosis rendah pleikurtik menunjukkan distribusi dengan tail yang lebih pendek dan puncak yang lebih datar. Dan untuk menghitung variabel numeriknya, hasilnya adalah variabel Ethno Bayes. Pertanyaannya meannya 24000, SD-nya dan A-nya 061. Untuk gender no Bayes dead, apakah jenis kelamin mempengaruhi status? Meannya 1,70. Untuk height weight-nya, bagaimana pengaruh tinggi badan dan berat badan terhadap status obesitas? Mean 8659. Dan untuk FA no Bayes, apakah konsumsi makanan tinggi kalori? FAC meannya 242. Untuk SSC no Bayes dead, apakah kebiasaan menghitung kalori yang dikonsumsi berpengaruh terhadap status obesitas? Meannya 201. Dan family history very baiknya no Bayes, bagaimana riwayat keluarga 5700. Dan MT Trans, bagaimana mode transportasi yang digunakan MT Trans berhubungan? Meannya 4500. Dan untuk data visualisasinya, histogram pengguna menunjukkan distribusi satu variabel, barcode pengguna membandingkan nilai kategori, pcode menunjukkan proporsi setiap keturunan, menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Dan untuk distribusi gender di sini distribusi umur X, distribusi gender, kategori obesitas, distribusi umur, dan distribusi gender. Untuk melihat distribusi gender, ada lingkaran seperti gender, hubungan antara tinggi dan berat badan. Kategori obesitas ini untuk diagram batangnya. Dan untuk metode deep learning-nya, metode deep learning dapat memprediksi status obesitas berdasarkan variabel-variabel. Dalam dataset kita menggunakan jaringan saraf tiruan artificial neural network ANN, sebuah library deep learning yang populer Python. Persiapan data, membaca dan mempersiapkan data, pembagian data, membagi data, pelatihan training set, pengujian, membangun model, membangun arsitektur jaringan saraf tiruan, melatih model dengan data pelatihan, evaluasi model, mengevaluasi performa model dengan data pengujian. Simpulan metode menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi status obesitas berdasarkan variabel gaya hidup, kebiasaan individu. Model ini dikembangkan lebih lanjut dengan optimasi hypermeta arsitektur yang lebih kompleks atau teknik lain seperti cross validation untuk meningkatkan performa dan prediksi. Baik, itu saja dari saya. Untuk bab 5-nya dilanjut oleh teman saya. Dulu dari Google Colab, Python Google Colab. Ini datasetnya memakai dataset obesity, dataset raw and data synthetic, yaitu obesity untuk dataset obesitas
Dan ini adalah tabel-tabelnya, ada tabel age atau umur, ada tabel gender, ada female dan male, ada tabel height, tabel weight, tabel sometimes, tabel tabel FC, FVC, MCP, SCC dan lain-lain. Yang kedua ini untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Di sini ada isi data-datanya menjadi numerik, menangani nilai yang hilang, membagi data menjadi fitur dan target, data drop, Oke, selanjutnya untuk membuat dan melatih model. Di sini melatih model saya menggunakan KNN. Di sini evaluasi model dan ini adalah hasilnya. Di sini untuk mengimport file PKL. Jadi ini KNN model untuk mengimport PKL. Oke, kita cek. Ini saya sudah import ya. Saya cek di folder saya. Nah, di sini sudah ada folder KNN model PKL. Saya tutup dulu. Oke, lanjut ke kodenya. Nah, ini adalah file Python saya untuk saya menggunakan Flux untuk framework dan juga HTML-nya saya menggunakan framework Django. Di sini Python-nya ini memuat model yang tadi. Di sini joblib menggunakan joblib KNN model .pkl. Dan ini untuk merender template index HTML-nya. Kita masukin ke /templates dan index HTML. Ini untuk predictnya kita menggunakan metode post. Dan ini mendapatkan data dari request. Nah, ini request datanya mendapatkannya dari JSON, melakukan prediksi dan mengembalikan hasil prediksi. Oke, kita ke indeks. Oke, indeks HTML dan ini adalah HTML-nya. Di sini ada input age atau umur, ada input gender, ada input tinggi, ada input berat, ada input untuk berapa alkoholnya, kalori food. Ini adalah input-input dari semua tabel. Kita jalanin. Kita run Python-nya, Python. Masih loading. Nah, ini sudah muncul localhost-nya ya. Kita masuk. Loading. Nah, ini muncul HTML-nya, page-nya kita isi berapa tadi sesuai tabel. Kita isi 21 email-nya
Oke, kita masuk ke bab 6 yaitu tahap pengujian dan hasil. Oke, kita mengisi-ngisi. Satu. Sorry. Predik. Dan hasilnya adalah prediction 0. Oke, sekian dari saya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.